Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Citra Mutiara Dwi Marita, PIN 118. Di sini saya akan menjelaskan tentang merger. Baik, topik pembahasan kali ini yaitu ada penjelasan merger, penyebab merger, dampak merger, serta contohnya. Apa itu merger? Merger adalah sebuah kesepakatan penggabungan antara dua perusahaan atau lebih menjadi sebuah perusahaan baru. Secara umum, kedua perusahaan yang bergabung ini memiliki status atau kekuatan bisnis yang tidak jauh berbeda. Penyebab terjadinya merger. Umumnya, kesepakatan merger tidak dapat terjadi begitu saja. Ada beberapa hal yang menjadi penyebab atau motif kedua perusahaan melakukan hal ini. Oleh karena itu, berikut adalah beberapa alasan terjadinya merger. Yang pertama, meningkatkan nilai perusahaan. Motif pertama yang biasanya mendasari terjadinya sebuah merger adalah untuk meningkatkan nilai perusahaan. Dan yang kedua, meningkatkan kekuatan ekonomi. Ketika dua perusahaan bergabung menjadi satu, maka ada kekuatan ekonomi baru yang terbentuk dan hal ini biasanya akan menjadi lebih besar. Yang ketiga, diversifikasi. Selain meningkatkan skala ekonomi, terjadinya merger juga dapat dilatar belakangi oleh diversifikasi. Diversifikasi adalah aktivitas dari perusahaan untuk membagi operasi bisnisnya, seperti membuat produk baru dengan maksud memasuki pasar baru dan bertujuan untuk meningkatkan keuntungan. Yang keempat, pertimbangan pajak. Adapun alasan lainnya dari terjadi merger adalah karena motif pajak. Di beberapa kasus, perusahaan yang memiliki permasalahan pada pajak dapat terbantu dengan adanya merger. Misalnya, jika salah satu perusahaan memiliki pajak yang cukup besar dengan melakukan penggabungan dengan perusahaan lainnya, maka kewajiban pajak perusahaan konsolidasi ini akan jauh lebih rendah daripada kewajiban pajak dengan bentuk perusahaan sebelumnya. Yang kelima, mengeliminasi kompetitor. Ya, mengeliminasi kompetitor. Adanya merger dari dua perusahaan dapat menghilangkan persaingan dalam suatu industri. Penggabungan yang terjadi juga bisa menciptakan kekuatan bisnis yang baru dan juga lebih kuat, sehingga kompetitor lainnya akan memiliki pesaing yang akan sulit dikalahkan. Selanjutnya, dampak merger bagi perusahaan. Di samping beberapa alasan yang menjadi penyebab dari merger, tentunya ada dampak yang berakibat pada aktivitas perusahaan. Dampak ini bisa berupa keuntungan dan kerugian. Untuk keuntungan merger ada 3 poin. Yang pertama, meningkatkan pangsa pasar. Ketika perusahaan bergabung, perusahaan baru memperoleh pasar yang lebih besar dan dapat bersaing dengan kompetitor. Yang kedua, mengurangi biaya operasional. Seperti yang telah kamu ketahui, adapun alasan terjadinya merger adalah dengan tujuan meningkatkan skala ekonomi. Yang ketiga, menciptakan lebih banyak peluang investasi atau sumber keuangan. Terjadinya merger dapat meningkatkan kapasitas keuangan perusahaan baru secara keseluruhan. Dan untuk kerugian merger, untuk yang pertama, peningkatan biaya hukum. Kenyataannya, untuk melakukan merger tidaklah semudah yang dibayangkan. Banyak proses yang harus dilalui, seperti urusan hukum dan keuangan. Yang kedua, menciptakan perbedaan budaya dan pemecatan. Salah satu kemungkinan buruk yang terjadi akibat merger adalah perbedaan budaya antara masing-masing perusahaan. Dan yang ketiga, hilangnya peluang bisnis potensial. Ketika terjadinya merger, maka akan banyak waktu, energi, serta uang yang harus digunakan dalam proses penggabungan oleh masing-masing perusahaan. Selanjutnya, jenis-jenis merger dan contohnya. Yang pertama, merger horizontal. Merger horizontal adalah penggabungan antara dua perusahaan yang berada di industri yang sama. Seperti contoh, ketika Toyota bergabung dengan Nissan dapat dibilang sebagai merger horizontal. Yang kedua, merger vertikal. Sama halnya dengan merger horizontal. Penggabungan pada merger vertikal masih dalam ruang lingkup industri yang sama. Namun,
Yang membedakannya yaitu posisi salah satu perusahaan yang lebih tinggi pada rantai pasokan industri tersebut. Seperti contoh yang paling sederhana yaitu perusahaan mobil bergabung dengan perusahaan masuk suku cadang. Yang ketiga, merger perluasan pasar. Merger perluasan pasar adalah penggabungan yang terjadi antara perusahaan yang menjual produk yang sama tetapi bersaing di pasar yang berbeda. Misalnya, ketika Pepsi merger dengan Pizza Hut untuk menjangkau pasar yang lebih luas, yaitu pelanggan dari Pizza Hut. Yang keempat, merger perluasan produk. Merger perluasan produk atau disebut juga dengan conglomerate merupakan penggabungan dari dua atau lebih perusahaan yang beroperasi di pasar atau sektor yang sama dengan produk yang saling terkait. Contohnya, ketika sebuah perusahaan bank bergabung dengan perusahaan yang mempunyai produk berupa jasa asuransi keuangan. Dan yang kelima, merger konglomerat. Merger ini merupakan penggabungan antara dua atau lebih perusahaan yang kegiatan bisnisnya tidak terkait sama sekali. Seperti contoh dari merger jenis ini yaitu penggabungan yang terjadi antara Walt Disney Company dengan American Broadcasting Company. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.